santri yang punya ijazah dikumpul mau dijadikan pegawai negeri tanpa tes. Waktu itu saya tidak boleh ikut-ikut mengumpulkan. Saya waktu itu batin, kenapa yang lain boleh jadi pegawai negeri kok saya nggak boleh? Kenapa yang lain boleh numpuk ijazah kok saya nggak boleh? Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan adik-adik santri yang berbahagia. Alhamdulillah, saya seminggu yang lalu kepikiran pengen segera sowan Abah, tapi dengan cara goes. Tadi berangkat jam 6, istirahat di jalan 30 menit, sampai Nurul Huda jam 10. Berarti Jogja Sragen 110 kilo ditempuh dalam waktu 3,5 jam naik sepeda. Saya yakin Pak Kapolsek dan Pak Ramil nggak kuat. Sekali. 5 jam. 5 jam. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Ya. Ternyata jawabannya saya harus sowan itu ya hari ini. Saya dikasih amanah, dikasih tugas oleh Abah untuk mencarikan santriwati hafidhah Al-Quran untuk Gus Bombong. Kalau cari yang cantik gampang. Cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Karena mau putih seputih apapun kalau nggak cewek nggak cantik. Sapi. Kalau tadi Abah dawuh, kebetulan dulu kalau Mas Jogo itu habis ulang tahun yang keberapa waktu itu Bu? Yang ke-35 saya matur seharusnya Nurul Huda ini sudah mantu dan alhamdulillah 2 bulan setelah ulang tahun itu Gus Jogo saya lamarkan di Malang waktu itu. Nah mungkin pagi hari ini pas hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang berkah, ini tanda-tanda Gus Bombong sudah mendekati jodohnya. Karena kalau surat Ar-Rum ayat 21 bunyinya jelas. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Saya dulu pengalaman pas dapat istri. Ini yang orangnya di samping saya, Bunda Dwi Astuti. Kalau secara ekonomi jelas lebih mapan Gus Bombong. Anggota DPR, gaji ini nggak kelong, walaupun kunjungan kerjanya berkurang. Akhirnya nggak ada kunjungan kerja ke luar kota, kunjungan kerja ke sawah, mancing kelut. Jadi sekarang salah satu tugas DPR itu adalah mancing kelut. Daripada yang di Jakarta sekarang banyak mancing kerusuhan. Tapi bahwa jodoh itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Sebagaimana ajal sudah dipersiapkan untuk kita. Maka kita doakan pagi hari ini mudah-mudahan Gus Bombong segera ketemu jodohnya. Amin. Yang hafal Quran. Amin. Karena kalau nggak hafal Quran berat, nggak boleh pulang. Berat Ferguson. Selanjutnya sedikit saja pengen saya sampaikan, adik-adik, kalau hari ini lihat di medsos, di media sosial, itu lagi rame. Banyak orang dilaporkan ke kepolisian satu kasus penistaan agama. Kelompok A melaporkan kelompok B melaporkan kelompok A. Terus kemudian membuat kasus membuat onar. Karena minimal membuat onar di media massa. Contoh seperti yang terjadi pada Habib Bahar. Jadi jangan salah, Habib Bahar itu dilaporkan bukan karena kasusnya dengan Pak Kasat, tetapi karena indikasi membuat keonaran. Kemudian ada lagi semacam penistaan yang dilakukan oleh Ferdinand dan lain sebagainya.
Disinilah kemudian saya pengen adik-adik besok kalau punya medsos, tolong bermedsoslah dengan bijak. Cuman pesan saya satu, kalau toh seandainya kalian harus menjadi orang yang terkenal, terkenallah karena prestasi bukan karena sensasi. Karena prestasi. Nah, hari ini banyak orang yang kemudian pengen segera dikenal, itu bahasanya nggak karu-karuan. Termasuk hari ini yang paling ramai adalah menjadikan komoditas agama untuk dirinya supaya terkenal. Kemudian ujung-ujungnya jatuhnya apa, Pak Polisi? Penistaan. Undang-undang penistaan agama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengejar terkenal tetapi tidak mengejar prestasi. Maka pesan saya apa, adik-adik? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau amalmu sudah pantas, kalau dirimu sudah pantas, nanti Allah yang akan mengangkat derajat kita. Saya dulu begitu Abah minta semua santri yang punya ijazah dikumpul mau dijadikan pegawai negeri tanpa tes. Waktu itu saya tidak boleh ikut-ikut mengumpulkan. Saya waktu itu batin, kenapa yang lain boleh jadi pegawai negeri kok saya nggak boleh? Kenapa yang lain boleh numpuk ijazah kok saya nggak boleh? Waktu itu saya mikir, apakah karena saya merasa belum pantas untuk jadi pegawai negeri? Ternyata jawabannya lebih dari itu. Kalau seandainya waktu itu saya ikut-ikutan ngumpul ijazah, ya mungkin hari ini saya juga pegawai negeri, jadi guru. Tetapi kemudian firasatnya Abah itu luar biasa. Yang lain boleh ngumpul ijazah, saya nggak boleh. Ternyata Abah sudah tahu posisi dan makom saya. Kamu nggak usah jadi pegawai negeri gaji ini pas-pasan, kue rasa jadi pegawai negeri. Kue ning omah wae. Dan ternyata terbukti. Kalau tadi Abah bilang berapa ongkos naik helikopter, saya itu naik helikopter sewa sudah nggak kehitung, terutama kemarin pas musim pilpres. Dan semuanya yang bayar bukan saya. Pengajian kemana-mana diundang pakai helikopter. Kalau seandainya dulu saya ikut ngumpul ijazah jadi pegawai negeri, mungkin saya nggak bisa naik helikopter, Pak Kapolsek. Nggak bisa. Loh, gimana mau nyewa helikopter pegawai negeri gajinya 4 juta kok. 4 juta kok SK-ne ning bank. Biji nganggo ngangsur. Bojone dandane ra umum. Sing lanang kon mulang, sing wedok mung senam tok. Wong ya teko iki. Ya melu guyu gitu lho. Stres sing lanang. Tapi kalau kemudian Allah punya rencana, ternyata luar biasa. Ternyata luar biasa. Saya kemarin pengajian diundang oleh Pak Pangdam, Pak Kapolda, sama Gubernur Kalimantan Timur. Pak Isran Nur, Gubernur, Pak Kapolda, Pak Imam Sugianto, Pak Pangdam, Pak Teguh Pujo. Saya disuruh ceramah kebangsaan, 30 menit. Pulang, saya dikasih tanah di ibu kota negara baru. Di ibu kota Nusantara, yang besok akan jadi ibu kota gantinya Jakarta. Adik-adik tahu, Gus Miftah dikasih tanah berapa? 50 hektar. Kalau seandainya jadi pegawai negeri, ya saya tak ketuku-tuku tak kandani itu. Ini Pak Kamat nih, Pak Kamat atau Pak Kumat? Nah, makanya tadi Abah bilang apa? Bertani, artinya bertani itu apa? Orang kok kudu macul, semuanya berusaha. Karena semuanya pasti punya kelebihan masing-masing. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia, nggak mungkin Allah menciptakan umatnya, hambanya tidak punya kelebihan masing-masing. Pasti punya kelebihan. Maka saya yakin adik-adik ini semuanya punya potensi. Apalagi kalian di Nurul Huda, dibimbing oleh seorang ulama, seorang kiai, bukan hanya luar biasa, tapi super luar biasa. Maka kita doakan mudah-mudahan Abah Sarip panjang umur. Amin. Panjang umur. Mansuran. Kan saya cowok setia. Saya tidak akan tergoda, apalagi sama kamu. Cie. Kamu juga malu ya. Mana nangis? Ya, tak kasih uang, neng ngarep kok. Suruh ke duit, kayak itu dulu. Gede ayu ya. Ya tak kasih uang 100.000. Diterima. Orang santet loh. Kalau malu-malu. Kamu tak kasih tahu, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Jalanan ngrungokno kuwi.
Wong wedok karepe kon ayu, tapi blas atau dibelanjani yo matamu. Malah akhirnya dipek wong liya kowe nangis. Nyekel kopling keliru rating, ora iso nyanding mergo kalah glowing. Sekarang kamu ganteng itu nggak perlu, yang penting rekeningnya tebel. Makanya sekarang videonya Gus Miftah yang rame itu apa? Saya bilang, kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari? Coba Pak dan Ramil, Pak Kapolsek ya, 100.000 ada cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya uang Rp1.000. Gambarnya Patimura bawa golok. Karena uang lanang tugasnya megawe gitu, golek duit gitu. Kenapa? Pertanyaannya, semua gambar pecahan uang ada cewek menari. Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Saya ditanya dan, Gus, itu kenapa sih kalau istri-istri di sinetron Indonesia kok sabar-sabar? Ya sabar dibayar kok. Gue pengen bojomu sabar, bayar. Makanya kita doakan Abah Syarif, pemimpin kita, ulama kita, guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekarang Abah udah nggak sakit-sakitan. Kalau dulu dikit-dikit ke rumah sakit. Saya dengar dari ibu sekarang kalau dahar rong piring, Gunung Kelut pindah ke piring. Saya malah senang, malah senang. Jadi adik-adik, falikul syai'im maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Saya doakan, ini saya besok tahun ini saya punya program sama Bapak Kepolisian dan Bapak Tentara serta teman-teman di istana. Saya punya program namanya Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Tujuannya apa? Untuk melahirkan dai yang cinta dengan NKRI, yang berideologi agama Ahlus Sunnah dan berideologi bernegara Pancasila. Nanti insya Allah salah satu acaranya akan saya buat di Nurul Huda. Supaya apa? Supaya ke depan banyak dai-dai yang mengerti tentang wawasan kebangsaan. Banyak dai-dai yang mencintai NKRI. Dai yang mengajarkan agama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan seperti Gus Miftah. Nah, makanya adik-adik besok insya Allah dari Nurul Huda akan lahir orang-orang yang lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Amin. Kalau ada besok pengen jadi dalang lebih hebat daripada dalang entus. Amin. Amin. Remok. Ya, mau Jumatan, selawatan dulu, saya juga udah lapar nih. Pasti udah Jumat. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur milih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran ajan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman alamada. Sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku.
lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal bimang wal ali wal ashabi man. Ini dijawab yang kenceng bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhir pesan saya untuk adik-adik, bermimpilah dalam hidup tapi jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Bagaimana cara mewujudkannya? Ini terakhir. Dalam kitab Hikam itu disebutkan begini, ar-roja'u ma koronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Itu namanya harapan. Tetapi kalau kamu punya keinginan tidak diwujudkan dengan amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Pengen jadi orang kaya, tapi pekerjaannya tidur, nggak pernah mau dagang, nggak pernah mau kerja, nggak pernah bisnis, mau turu tok. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Kok enek? Ndang tangiyo, turumu miring, ilermu mambu, obatmu ndang diombe. Maka adik-adik, sekali lagi mudah-mudahan besok dari Nurul Huda akan lahir orang-orang yang lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Amin. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.